Anda kembali, apa kabar Indonesia Siang? Pemirsa, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini orang tua dari Pratama Wijaya, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung Unila yang tewas setelah mengikuti pendidikan dasar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan, melapor ke Polda Lampung, di mana Pratama Wijaya meninggal dunia akibat kekerasan yang diduga dilakukan para seniornya. Ibu dari Pratama Wijaya yang didampingi kuasa hukum keluarga mendatangi Polda Lampung untuk melaporkan kasus kematian anaknya Pratama Wijaya yang meninggal dunia pada 28 April 2025. Keluarga menilai penyebab kematian tak wajar Pratama Wijaya karena kekerasan yang dialami selama mengikuti kegiatan pendidikan dasar Mahepel pada 14 hingga 17 November 2024 di Desa Talang Mulia, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Setelah mengikuti kegiatan Diksar, kondisi Pratama memburuk dengan tubuhnya penuh luka, lebam dan kuku kakinya copot. Korban tidak mau dirawat di rumah sakit karena takut diancam akan dibunuh jika sampai bercerita kepada siapapun soal kegiatan Diksar tersebut. Katanya di anakku ada penggumpalan darah di kepalanya, terus cairan di kepala dia ini nggak lancar, makanya tangan dia kram. Makanya harus buru-buru dioperasi biar lancar cairan ininya, kata dia kayak gitu. Ibu korban membantah keras bahwa klaim dari pihak kampus yang menyebut almarhum memiliki riwayat penyakit tumor. Ibu korban berharap pelaku penganiayaan anaknya dihukum setimpal. Dari Bandar Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Masih dengan kasus yang sama, pemirsa, ribuan mahasiswa Universitas Lampung yang tergabung dalam aliansi mahasiswa FEB Penggugat menggelar aksi solidaritas bertajuk Seribu Lilin untuk Pratama yang diduga tewas usai mengikuti kegiatan pendidikan dasar atau Diksar mahasiswa ekonomi pencinta lingkungan. Ribuan mahasiswa Universitas Lampung yang tergabung dalam aliansi mahasiswa FEB Menggugat menggelar aksi solidaritas bertajuk Seribu Lilin untuk Pratama. Aksi ini sebagai bentuk seruan keadilan atas meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa yang meninggal pada 28 April 2025 lalu, pasca mengikuti kegiatan pendidikan dasar atau Diksar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan. Korban diduga meninggal akibat penganiayaan berat oleh seniornya. Aksi penyalaan 1000 lilin ini merupakan simbol cahaya yang diharapkan mampu menerangi jalan keadilan bagi Pratama dan seluruh dunia pendidikan di Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga menggelar mimbar bebas berisi orasi, pembacaan puisi, doa bersama, dan tabur bunga. Boleh kawan-kawan untuk diturunkan kembali lilinnya. Abang-abang dan kakak-kakak semuanya boleh sebelah sana dulu, Kak. Pemirsa, kami ajak Anda langsung bergabung dengan kuasa hukum dari pihak keluarga Pratama Wijaya Kusuma, yaitu Ichen Abatarli. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Riana. Selamat siang, Pak Ichen. Bagaimana perjalanan kasus ini sekarang? Sudah sampai tahap mana? Ya, terima kasih untuk perjalanan kasus ini. Kemarin kami sudah buka laporan ke Polisian ke Polda Lampung. Untuk tahapnya itu mungkin besok baru klarifikasi saksi-saksi. Baik, Pak Ichen, kabarnya keluarga korban ini mendapatkan ancaman agar tidak melaporkan kasus ini ke polisi. Benarkah demikian, Pak Ichen? Ya, untuk sementara itu benar. Dari kami sebelum meninggal itu mendapat ancaman dari sumbernya untuk tidak mengusut perkara ini. Oke, Pak Ichen, kami dengar sebelum korban meninggal dunia begitu ya saat di rumah sakit, korban ini sempat mengatakan kepada sang ibu untuk tidak bertanya lebih lanjut, tidak melaporkan kasus ini begitu karena dia diancam akan dibunuh. Apakah itu benar? Ya, kalau untuk keterangan dari korban anak kami sebelum meninggal memang benar begitu adanya. Dari pernyataan dari ibu korban sebelum dia meninggal itu jangan sampai ibunya itu cerita terkait masalah ini karena nanti ada ancaman dari seniornya itu ada ancaman nanti akan dibunuh kalau perkara ini dilanjutkan atau dilaporkan.
Oke. Oke, artinya saat itu sudah ada pengancaman begitu ya? Keluarga sendiri melakukan apa pada saat itu sebelum akhirnya almarhum ini meninggal dunia? Iya, benar. Untuk keluarga sebelum dia meninggal dunia, keluarga tidak berani untuk melapor atas ancaman tersebut karena keluarga ini hanya 3 orang di rumah. Jadi hanya ibunya sama adik sama korban. Jadi korban ini tidak takut untuk melaporkan kejadian ini. Makanya dari ancaman tersebut klien kami ini takut untuk melapor. Oke, Pak Icen, tapi sejauh ini apakah sudah ada upaya untuk mendorong pertanggungjawaban dari institusi kampus, Pak? Ya, untuk saat ini kita belum ada dari institusi kampus, karena dari pihak kampus juga belum ada pertemuan dari pihak lain kami. Jadi untuk sementara belum ada kita belum sama pihak kampus. Oke, dari pihak kampus sendiri saat ini sudah membentuk tim investigasi. Tanggapan Anda dan juga pihak keluarga, Pak Icen? Ya, kalau untuk tim pihak kampus untuk membentuk tim investigasi, kita mendukung itu agar supaya nantinya akan adanya titik terang terkait permasalahan ini, sehingga tidak jadi bola liar. Oke, baik Pak. Tapi sejauh ini apakah sudah ada laporan resmi ke pihak kepolisian, Pak? Di mana? Sudah adakah laporan resmi dari pihak keluarga kepada pihak kepolisian, Pak? Ya, kalau untuk dari pihak keluarga kemarin kami sudah lapor dari ke pihak kepolisian. Oke. Pak Icen sendiri melihat kasus ini, apa kemudian melihat ada yang mencoba untuk menutup-nutupi kasus ini kah? Atau seperti apa? Apa menyerahkan saja kepada pihak kepolisian? Kalau untuk sementara ini belum ada yang menutupi, kami serahkan ke pihak kawan-kawan penyidik untuk mengusut tuntas perkara ini. Jadi kami serahkan perkara ini ke pihak yang berwenang karena itu tugas mereka. Baik, Pak Icen, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Kami juga turut Kabar berduka cita ya Indonesia. untuk Betul keluarga almarhum. Semoga almarhum juga diterima dan kasus ini menjadi terang benderang begitu ya. sekali. Amin. Terima kasih Pak Icen, selamat siang. Sebagai